Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin yang dengan nikmatnya telah mengumpulkan kita kembali di majelis kita rutin hari Jumat malam ba'dal maghrib. Kajian tentang kaidah bahasa Arab yaitu ilmu nahwu dengan baca buku At-Tuhfatus Tsaniyah fi Syarhil Muqaddimatil Ajurumiyah karya dari Syekh Muhammad Muhyiddin Ibn Abdul Hamid rahimahullah ta'ala. Pertemuan Jumat pekan lalu kita sampai di halaman 42 ya, tentang fathah ya, sebagai tanda nasab. Nah, jadi di halaman 41 penulis mengatakan, menukilkan matan Ajurumiyah, qala fa amal fathatu fatakunu alamatan linasbi fi thalathati mawadhi'a fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wal fi'l mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Jadi tanda fathah ini. Dan adapun fathah itu menjadi tanda atau alamat untuk nasab dalam 3 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari'. Ya, dengan syarat, ini ada syaratnya fi'il mudhari'nya. Syaratnya adalah apabila kemasukan penasab. Ya, apabila ada yang menasabkan dia. Dan syaratnya apa? Walam yattasil bi akhiri syai'un, fi'il mudhari' yang jenisnya itu dia tidak bersambung dengan sesuatu pun di akhirannya. Sudah disebutkan semua ya, isim mufrad sudah, jamak taksir sudah, fi'il mudhari juga sudah. Sekarang masuk rincian fi'il mudhari. Nah, situ qala al-musannif rahimahullah taala fa in. Nah, kapan baca in, kapan baca inna? Nah, itu paling mudahnya itu tulisannya kan sama. Membaca in disukun dengan sukun itu ketika setelahnya fi'il. Setelahnya fi'il. Dibaca inna dengan tasdid, setelahnya dia isim. Karena kalau inna itu menasabkan isim. Kalau in itu sebetulnya bisa ya, bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Cuman yang sering kalau in yang disukun itu masuknya ke fi'il. Kalau masuk ke isim berarti dia takhfif, diringankan. Aslinya inna tapi diringankan. Tapi kebanyakannya kalau in itu setelahnya dia fi'il. Maka ini setelah in, setelahnya adalah ittasola. Ittasola itu fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Ini nanti kita masuk akan dapat ini contoh kata ittasola di fi'il mu'tal. Ya, di Syaraf jilid 3. Ittasola itu wazannya itu aslinya ifta'ala. Aslinya ifta'ala. Nah, lalu ini kok ittasola. Nah, taknya 2 itu. Jadi ittasola, tapi taknya bukan tak asli. Tak yang pertama itu aslinya wawu. Jadi aslinya iutasola. Wazan ifta'ala. Ya, aslinya iutasola. Jadi kata wasola. Jadi sulasi mujaradnya itu wasola. Ya, wasola itu apa? Menyambung, sampai, kan itu. Nah, iutasola nah, samanya tersambung. Ya, iutasola. Nah, wawunya dirubah menjadi tak. Ya, karena ada ya, kaidah fi'il mu'tal itu nanti ketika ifta'ala itu fa'ilnya adalah wawu, maka dia dijadikan tak menjadi ittasola. Sama seperti kata ittaqo. Ya, ittaqo
bertakwa itu loh. Itu dari kata wako. Wako itu hanya wakoya itu. Wakoya masuk ke iftalam jadi iu takoya. Iu takoya. Nah, iu takoya yaknya belakang jadi alif. Ya, wawnya jadi tak menjadi ittaqo. Ittaqo yattaqi. Fi'il amrnya ittaqi. Ya, ittaqillaha. Ini ittasil. Kadang kurangan ya. Cek ittas cek harus dekat tuh ya, harus tampilkan dekat atau gimana? Biasanya agak jauh bisa enggak pakai baterai ya. Nah ya, itu kata ittasola fi'il madhi. Jadi ini fa'in ittasola. Nah ittasola sendiri itu hamzahnya hamzah apa namanya? Hamzah wasal. Sehingga kita bacanya in sukun kan, di kasroh menjadi fa'in ittasola. Ya, jadi bacanya fa'in ittasola. Ya. Fa'in ittasola bi akhiril fi'lil mudhari'i ali. Kenapa fi? Ittasola itu kan fi'il, belum ada fa'ilnya. Alifu itu fa'ilnya. Jadi alifus naini. Jadi fa'in maka jika ya, alif husnain, alif isnain itu ittasola bersambung. Nah, jadi terjemahannya gitu. Maka apabila aliful isnain itu bersambung ya, dengan akhiran dari fi'il mudhari ya, nahu seperti contoh lan yadriba. Nah, ada alifnya kan itu? Alif isnain, alif yang menunjukkan makna dua. Au wawi wawu wawu. Kenapa wawu dhammah? Ya, ma'tuf ke alifu tadi. Ya. Atau wawu jamaah itu ittasola bersambung juga. Jadi sebenarnya gitu. Atau wawu jamaah itu bersambung dengan akhiran fi'il mudhari. Ya, nah contohnya lan tadribu. Ya. Jadi lan yadriba, lan tadribu. Au ya'u mukhatabatin, atau ya mukhatabah itu bersambung dengan akhiran fi'il mudhari. Contoh kata lan tadribi. Nah, itu tadi kan in artinya kan jika. Ya, maka ini jawabannya lam yakun nasbuhu. Jadi meskipun tidak ada kata fa yang berarti maka, ini sudah menjadi terjemahnya itu maka sebagai jawab daripada in tadi. Jika bersambung demikian, nah ini maka lam yakun nasbu, maka tidaklah keberadaan nasabnya dia fi'il mudhari itu bil fathati dengan fathah. Jadi daraba yadribu, yadribu, yadriba, lan yadriba. Tapi kalau dengan aliful isnan lan yadriba, waw jamaah lan yadribu, aslinya kan yadribani, yadribuna, tadribina, aslinya kan gitu. Ya, alamat rafa'nya apa itu? Subutun nun. Ya, subutun nun. Tapi ketika dia mansub, ya maka dia lam yakun nasbu, tidaklah keberadaan nasabnya itu dengan fathah. Ya, tapi dengan apa? Dengan hadfun nun nanti di bawahnya itu. Nasbuhu, ya, wa alamatun nasbihi hadfun nun, itu bawahnya kan itu. Jadi fakullun, maka setiap min dari ya, setiap kata dari tadriba dan kata tadribu dan juga kata tadribi mansubun adalah dinasabkan bilan dengan kata lan. Kemudian wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya adalah hadfun nun. Ya, membuang atau menghapus huruf nunnya. Sedangkan wal alifu awil wawu awil ya'u, ini ya'i ada kasrohnya, itu mungkin salah cetak ya. Ini kalimat baru. Dan alifnya atau wawunya atau ya-nya itu mubtada. Jadi al alifu posisinya dia marfu' mubtada. Nah, fa'ilun ini khobar, adalah fa'il. Jadi alif, waw sama ya-nya itu adalah fa'il. Dia domir mutasil mabni. Ya, ini berikutnya mabniyun ala sukuni. Dia mabni di atas tanda sukun.
fi mahalli raf'in, dalam kedudukan rafa. Karena apa tadi? Fa'il. Wa sata'rifu dzalika fi ma ya'ti, dan sata'rifu ini fi'il mudhari' kemasukan sin, artinya akan. Sata'rifu, dan kamu akan mengetahui hal itu fi ma ya'ti, dalam apa yang akan datang. Ya, nanti insyaallah akan datang kita akan mengetahui. Dan kita juga sudah pernah belajar di matan Ajrumiyah. Ya, mafhum insyaallah ya. Alhamdulillah, itu ketika bersambung dengan ya, alif, isnain, waw jamaah, dan ya mukhatabah. Nah, berikutnya wa in ittasala bi akhirih nunu taukidin sakila, kira-kira apa ini? Ya, dia nanti sebagai naat. Naatnya ke nun atau ke taukid. Nun yang sakilah berat, jadi naatnya ke nun, sehingga bacanya apa? Sakilatun. Ya. Jadi wa in ittasala bi akhiri, dan jika bersambung dengan akhirannya itu nunu. Nah, nunnya kan domah, fa'il kan ya. Jadi jika nunu taukidin sakilatun, ya, sakilatun naat ke nunnya domah marfu. Dan jika nun taukid yang sakilah berat itu bersambung dengan akhirannya, nahwu seperti contoh kata. Nah, ini nanti kita sering baca itu tahu, ini bacanya bukan wallahu, tapi wawunya wawul qasam. Ya, artinya wawu yang berarti sumpah. Ya. Wallahi. Ya, wawul qasam termasuk huruful jar. Ya, huruful jar kan termasuk apa? Huruful qasam. Ini bacanya wallahi lan tadhabanna. Nah, ini ciri-cirinya, termasuk diantara uslub juga gaya bahasa orang Arab. Kalau menggunakan nun taukid pada fi'il itu biasanya diiringi dengan sumpah. Dalam Al-Quran pun juga demikian. Jadi ketika ada penegasan dengan nun taukid, itu biasanya ada juga penambahan, penguatan makna atau penegasan dengan sumpah juga. Ini wallahi lan tadhabanna. Nah, demi Allah. Ya. Siapa ini? Lan tadhabanna. Ya, bisa kamu laki-laki, bisa dia perempuan. Demi Allah, kamu tidak akan pergi. Au khafifatun, atau nunnya itu yang ringan, berarti hanya disukun, tidak ditasydid. Nahwu seperti contoh kata wallahi lan tadhaban. Ya, demi Allah kamu tidak akan pergi. Fahuwa, maka dianya itu kembali ke siapa? Ke fi'il mudhari. Ya, kembalinya ke fi'il mudhari. Tadi kan wa ini tasala bi akhirihi, hinya itu loh, bi akhirihi, hinya itu kembali ke siapa? Fi'il mudhari. Jadi apabila bersambung dengan akhiran fi'il mudhari'nya itu. Nah, maka di sini fahuwa fi'il mudhari' tersebut mabniun alal fathi, mabni atas fathah, fi mahalli nasbin, dalam kedudukan nasab. Ya. Namun di sini juga mungkin nanti atau di sini atau di tempat lain itu ada tambahan keterangan yang mabni alal fathi itu ketika fi'il mudhari'nya tidak bersambung dengan aliful isnain ataupun wawu jamaah atau ya mukhatabah. Itu yang mabni alal fathi. Karena kita kan sudah tahu tasrifannya fi'il mudhari' yang muakkadah kan, ditaukid kan dengan apa? Nun taukid, misalkan yadribu. Nah, yadribu kasih nun taukid jadi yadribanna. Kemudian yadribani. Nah, kemudian yadribunna kan itu. Nah, yang mabni al-fathi itu yang tidak bersambung dengan alif atau waw, maksudnya yang bukan af'al khamsah. Itu yang mabni al-fathi. Bahasanya itu dia mutasil binun taukid mubasyaratan, secara langsung. Ya, jadi bersambungnya dengan taukid itu secara langsung. Kalau ada alif
isnain ada wawu jamaah itu sebetulnya enggak langsung nyambung. Karena terpisah dengan alifnya dulu atau wawunya dulu atau ya mukhatabanya dulu. Itu kalau af'alul khamsah maka dia bukan mabni alal fathi. Itu nanti ada i'rabnya juga. Nah, ini yang nyambung dengan nun taukid. Ya, secara asal ini untuk karena untuk awal ya, untuk pemula dikatakan dia mabni. Jadi lan tadhhabanna. Dia mabni alal fathi. Jadi fathahnya itu bukan menunjukkan nasab. Meskipun dia fathah kan, lan yadhhaba. Ya, ba-nya itu loh kan fathah kan. Kemudian kan ketemu nun taukid, meskipun dia fathah tapi dia bukan tanda nasab, bukan. Karena dia tidak mu'rab, dia mabni. Coba kalau tidak dikasih lan. Ya. Sungguh kamu akan pergi, apa bahasa Arabnya? Sama apa? Tadhabanna gitu. Ya kan? Tadhabanna itu artinya sungguh kamu akan pergi, tidak usah pakai lan. Berarti dia apa? Fathah kan? Mabni dia. Ketika kemasukan lan sama lan tadhabanna. Ya berarti fathahnya itu bukan alamat nasab tapi dia mabni. Karena dia tidak mu'rab. Kemudian yang terakhir pembahasan fi'il mudhari ini, wa initasala bi akhirih nunun niswati. Dan jika bersambung dengan akhiran fi'il mudhari tersebut nun niswah. Ya. Nahwu seperti contoh kata lan tudriknal majda illa bil afafi. Nah, kalau lan tudrikna, kalau tudrikna berarti siapa ini? Tak tudrikna. Antunna. Berarti antunna. Ya. Kalian banyak perempuan. Kalau mereka banyak perempuan, yudrikna. Jadi lan tudrikna, ya, kalian ya, banyak perempuan itu tidak akan menggapai, meraih, ya, mendapatkan al-majda kemuliaan illa bil afafi, kecuali dengan sifat afaf. Afaf itu menjaga diri dari kemaksiatan, menjaga kehormatan diri, menjaga muru'ah, menjaga iffah. Ya. Iffah itu kan kehormatan diri. Jadi orang yang memiliki sifat afaf itu artinya menjaga diri dari maksiat. Nah, fiilnya adalah tudrikna, nyambung dengan nun niswah. Fahuwa hina idzin, maka dia fiil mudhari itu hina idzin ketika itu atau saat itu mabniyun, dia mabni. Ala sukuni di atas tanda sukun fi mahalli nasbin dalam kedudukan nasab. Nah, intinya yang 3 paragraf terakhir ini, 3 paragraf fa ini tasola bersambung-sambung ini dia keadaan-keadaan fi'il mudhari yang mabni. Yang mabni. Yang mabni yang 2 terakhir ya. Kalau yang pertama tadi dia alamat nasabnya bukan fathah tapi hadfun nun. Hadfun nun. Yang 2 terakhir ini yang mabni, sambung dengan nun taukid sama nun niswah. Alhamdulillah selesai tentang fathah sebagai tanda nasab dan tempat-tempatnya. Dan tamrinat, ini latihannya banyak ini. Kita ambil sampel aja ini. Kita yang penting tahu perintahnya, nanti bisa kita latihan sendiri. Tamrinul awal istamil. Ya, ini fi'il amr. Pokoknya latihan-latihan tuh biasanya fi'il amr awalnya gitu. Istamil, ya, gunakanlah atau pakailah al-kalimatil atiyah ta, betul Hasan. Karena al-kalimati itu bukan majrur, tapi mansub sebagai maf'ul bih. Alamat nasabnya kasrah ya nahu jamak muannats salim. Jadi gunakanlah kata-kata al-atiyata. Ini alamat nasabnya fathah karena isim mufrad. Naat untuk jamak, ya, jamak muannats salim, jamak taksir itu dihukumi muannats mufrad. Maka ini al-kalimatil atiyata. Kata-kata yang datang berikut ini. Al-atiyah itu artinya berikut ini kan. Arti aslinya itu yang datang. Atayati kan datang. Jadi gunakanlah kata-kata berikut ini fi jumalin mufidatin.
dalam kalimat-kalimat yang berfaedah. Maksudnya adalah ya, kalimat sempurna. Ya, kalimat yang sempurna. Bikin kalimat sempurna dengan kata-kata berikut ini. Ya. Tapi ada syaratnya itu. Bihaitsu, ya. Bihaitsu itu artinya itu dengan ya, sisi. Haitsu itu dzaraf makan. Haitsu itu dia dzaraf makan tapi mabni. Mabni selalu dhammah, meskipun kena bi kan harfu jar kan. Bi haitsu, enggak bi haisi, tapi bi haitsu. Arti aslinya itu dengan sisi. Tapi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu ini termasuk uslub juga untuk kita mengatakan ya, dengan cara atau dari segi. Ya, dengan cara atau dari segi takunu mansubatan. Ya, keberadaan kalimat tersebut adalah dinasabkan. Atau kata ya, yang dinasabkan itu kata. Dengan keadaan kata tersebut dinasabkan. Kan ini sedang membahas nasab. Ya, kata-kata tersebut diantaranya al-haqlu. Al-haqlu berarti dinasabkan menjadi al-haqla. Kan itu. Nah, al-haqla itu apa? Sawah ya. Ya, sawah. Atau apa? Kebun. Kemudian az-zahrata. Ya, bunga. Ya, misalkan memetik bunga, ya, mencangkuli sawah, membajak sawah apa dulu? Zara'a yazra'u, ya, yazra'ul fallahul haqla. Ya, petani itu apa mencangkul atau membajak sawahnya. Qatafa yaktufu atau yaktifu. Ya. Kalau di Durusul Lughah itu yaktufu, kalau di Sharaf yaktifu. Memetik. Ya. Qatafat al-bintu, qatafatil bintu, seorang anak perempuan memetik zahrota, bunga. Jadi nasab ya, dibuat nasab. Nah, at-tulab jadi at-tulaba, para murid, ya, murid-murid. Ya, misalkan allamal mudarrisu, ya, seorang guru allama mengajari at-tulaba, banyak murid. Nah, dan seterusnya ya. Al-akharah itu jamak dari qurrah, bola, al-hadiqah kebun, nahar sungai, al-kitab buku, bustan taman dan seterusnya. Akhirnya suruh bikin kalimat ya, kata ini dijadikan mansub. Nah, untuk yang fi'il yang terakhir itu yashrobu. Ya, ini fi'il ada empat kata ini. Ya, fi'ilnya juga dibuat apa? Dibuat nasab juga. Yashrobu berarti menjadi yashroba, lan yashroba. Nah, misalkan ana lan ashrobal qahwata maratan ukhra. Ya, saya tidak akan minum kopi lagi. Ya, tidak akan minum kopi di waktu yang lain. Mungkin karena pernah kecentok sakit perut ya, minum kopi, maka dia mengatakan lan ashroba. Ya. Coba ini lan yashroba ya, yashroba. Ya. Yardo lan yardo. Dalam Al-Quran itu lan yardo ankal yahudu wala nasoro. Orang-orang Yahudi dan Nasoro itu tidak akan ridho. Lan yardo. Cuman yardo alamat nasabnya apa? Fathahnya muqaddara. Fathahnya muqaddara. Kemudian tartaji itu berharap. Rojak dari kata rojak, irtaja, berharap. Tusafir menjadi tusafiro, bersafar, bepergian. Nah, itu latihan yang pertama. Kemudian latihan yang kedua itu perintahnya taruhlah fi kulli makanin, pada setiap tempat, minal amkinatil khaliyati, dari tempat-tempat yang kosong. Ya, maksudnya itu titik-titik itu. Kalau di Durusul Lughah fil apa? Fil faraghi. Ya, sama ini. Ini kalau ini minal amkinatil khaliyah, dari tempat-tempat yang kosong. Fil ibaratil atiyati, dalam ungkapan-ungkapan berikut ini. Ya, ibarat, nah itu jamak muannats salim dari ibarah. Ibarat artinya itu ungkapan. Ya. Pengibaratan, pengungkapan kan ya. Al-atiyati berikut ini isman. Nah, ini kok isman mansub sebagai apa ini? Jauh banget ya. Ya, maf'ul bi dari fiilnya do, ya, fiil amr. Failnya do siapa?
fi'il amr fa'ilnya siapa? Anta ya, dhamir mustatir. Ya, wujuban takdirnya anta. Jadi kamu taruhlah isim ya, kamu letakkan isim di dari tempat-tempat kosong dalam ungkapan berikut ini. Nah, isimnya yang bagaimana? Isman munasiban, isim yang ya sesuai atau cocok ya. Maksudnya tuh cocok dengan kalimat itu. Istilahnya jangan ngarang, di sini jangan sembarangan, sesuaikan dengan konteks kalimatnya kan itu. Yang sesuai, kemudian mansuban yang dinasobkan. Nah, ini naat itu. Naatnya 1, naat 2 ini. Yang dinasobkan bil fathati dhahirah, dengan fathah yang dhahirah. Jadi yang mudah aja, fathahnya yang dhahirah jelas, bukan fathah yang muqaddarah. Kemudian wadbithu bisyakal, dan kasih tanda apa? Harokat syakal. Kasih kaidahnya dengan tanda harokat syakal. Nah, contohnya misalkan nomor 1 ini ya, inna. Nah, ini mudah ya. Inna berarti kan setelahnya kan isim mansub. Nah, jelas ya, inna setelahnya isim mansub. Kemudian tinggal sesuaikan. Ya'tifuna ala abnaihim. Artinya apa? Atafa ya'tifu di sini tuh artinya tuh berlemah lembut, mendidik, kasih sayang ya, kepada anak-anak mereka. Berarti siapa? Ayah-ayah ya, berarti innal aba'a ya'tifuna ala abnaihim ya, mereka itu ya, karena ya'tifuna kan wawu jamaah kan, ini harus tempat kembalinya itu juga jamak mudzakkar. Jadi al-aba'a. Kemudian yang kedua, ini fi'il amr ati, dari kata ato'a yuti'u, ini mu'tal ini ya, jadi kata ato'a panjang, tonya ada alifnya, dari kata to'ah, ketaatan. Taat kan to, alif, ain, tamarbutoh, to'ah, ketaatan gitu. Nah, fiilnya itu ato'a yuti'u. Saya tulis ini biar untuk apa? Biar tahu, dari kata to'ah. Ini kan ketaatan. Nah, kalau fiilnya taat itu adalah ato'a. Ini fiil madhi. Ini ala wazni af'ala, asnya tuh atwa'a. Asnya atwa'a, af'ala. Nah, tapi karena ini apa? Fathah, dia berharokat, maka dia diganti alif. Jadi ata'a kemudian yuti'u. Yuti'u. Nah, banyakkan ini. Yuti'u. Ata'a asalnya yutyi'u, yuf'ilu. Kemudian fi'il amarnya apa? Ati. Ya, ati. Ati kalau musana apa? Ati'a, atiu kan itu. Jadi kalau di tasrif itu tapi keluar ya-nya itu. Ati'a, atiu. Nah, ini yang sering kita dengarkan gini. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul, kan itu. Atiu. Nah, ini kenapa kok ya-nya hilang? Karena ya kan sukun. Ainnya sukun, maka ya-nya dibuang. Ya, jadi ketemu dua sukun, maka ya-nya dibuang, kan ini ya-nya sukun. Kan dijazmkan nih. Yuti jadi ati. Ya, ati. Ini artinya taatilah. Taatilah, ini fi'il amr. Nah, ati taatilah titik-titik li'annahu yuhadzibuka wa yusaqqifuka. Yuhadzibuk itu tahdzib, itu artinya itu mengoreksi dalam rangka membimbing, mendidik. Yusaqqifu itu dari kata apa? Saqafah, artinya memberikan pengetahuan padamu, memberikan saqafah wawasan. Berarti siapa ini kira-kira?
Ya, guru. Ya. Cuma ini mufrad ya. Nah, yuhadzibu kan mufrad. Kalau di atas kan yatifuna jamak. Berarti ini satu aja. Misalkan atiil mudarrisa atau atiil muallima. Jadi beda antara mudarris sama muallim. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu beda antara pengajar dan pendidik. Beda betul. Kalau ngajar itu hanya sekedar ngajar teori udah selesai ya. Kalau pendidik itu kayak di pondok biasanya bimbing anaknya itu di apa benar-benar guru di gugulan ditiru biasanya itu pendidik itu. Kalau pengajar itu ya fenomena pengajar-pengajar sekarang apalagi anak muda itu ya sekedar ngajar aja, apalagi dia hanya punya pikiran tuntutan kerjaan gitu. Jadi muridnya cuman diajar ilmu tapi tidak dididik adabnya gitu. Itu fenomena pendidikan sekarang kayak gitu ya, hanya sekedar pengajaran. Nah, kalau di sini yuhadzib bukan tahdzib itu seperti tadi, ngoreksi, mendisiplinkan ya. Jadi ini atiil muallima, taatilah pengajar atau muallimaka. Ya, muallimaka ada kafnya ya. Karena kan ini li'annahu yuhadzibuka. Karena dia itu mendidikmu dan memberikan pengetahuan padamu. Kemudian yang jim ihtarim. Nah, muliakanlah. Ihtaramu yahtarimu ihtiraman. Ya, ini fil amr. Ihtarim muliakanlah li'annaha perempuan berarti. Li'annaha karena dia perempuan itu robbatka. Robba yurabbi. Tarbiyah. Ya, berarti ibu. Jadikan mansub. Ihtarim umma ya, ummaka. Ihtarim ummaka. Hormatilah ibumu karena dia telah mentarbiyahmu ya. Mentarbiyah bukan hanya sekedar mengajar mendidik tapi juga mengasuh kan itu. Membimbing, mengarahkan ya. Lebih besar lagi peran daripada tarbiyahnya insyaallah. Tiga aja ya dan seterusnya. Berikutnya as'ilah ini. Dapat. Ya, bentar lagi Syahin. Masuk as'ilah biar pertemuan besok kita langsung masuk ke yang apa? Niabatul alif. As'ilah, soal-soal. Fi kam maudhi'in takunul fathatu alamatan ala nasbi. Dalam berapa tempat keberadaan fathah itu sebagai tanda untuk nasab? Berapa tempat? Fathah sebagai tanda nasab. Ya, apa aja? Ya, di halaman sebelumnya ya. Di salah satu mawadhi isim mufrad jamu taksama fil mudhari idza dakhala alai nasib wa lam yatasbir syai'un. Kemudian mathil lil ismil mufradi al mansubi bi arba'ati amsilatin. Ya, kasih contoh, mathil itu berikan contoh untuk isim mufrad yang dinasabkan dengan 4 contoh. Dengan 4 contoh. Namun diperinci 4 contohnya. Ahaduha, contoh yang pertamanya, salah satu contohnya lil ismil mufradil mudzakaril mansubi bil fathatil dhahirah. Isim mufrad mudzakkar yang dinasabkan dengan fathah dhahirah. Ya. Contohnya apa? Misalkan gampang aja ar-rajula kan itu kan mudzakkar, paling gampang kan gitu. Ar-rajula kan mufrad mudzakkar, itu fathahnya dhahirah. Kemudian tsaniha yang keduanya lil ismil mufradil mudzakaril mansub bil fathatil muqaddarah. Isim mudzakkar mansub fathahnya muqaddarah. Al-fatah kan itu. Al-fatah, muqaddarah Pak. Kalau al-qadhiyah keluar. Dia dhahirah. Al-fatah isim maksur. Nah, contoh itu bikin aja kalimat ini. Kemudian salisuha yang ketiganya lil ismil mufradil muannas, isim mufrad tapi perempuan. Al mansubu bil fathah muqaddarah.
Oh, ini langsung dengan fathah muqaddarah yang ketiga. Padahal contohnya 4 ya. Ini mungkin yang keempat ini. Mungkin yang ketiga harusnya mufrad muannas yang masuk dengan fathah dhahirah. Ya, contohnya misalkan nama perempuan aja Hindan misalkan, Aisyata juga boleh. Adapun yang fathah muqaddarah Laila kan itu. Ini kan contohnya gitu. Laila dan seterusnya. Berikutnya masil li jam'i taksir. Ya, berikan contoh untuk jamak taksir al-mansubi yang dinasabkan bi arba'ati amsilatin mukhtalifatin dengan 4 contoh yang berbeda-beda. Nah, itu seperti tadi. Jamak taksir yang mudzakkar dhahirah. Berarti apa? Rijala. Ar-rijal kan jamak dari rajul. Kemudian yang muqaddarah contohnya apa? Mabuk kemarin loh. Ya. Sukaro, ya. Mabuk. Nah, itu kan jamak apa? Fathahnya muqaddarah, jamak muqaddarah. Kemudian jamak muannas, ya. Tapi yang perempuan. Ya, yang dhahirah berarti apa? An-nisaa, al-hunuda kan itu. Kalau yang perempuan yang apa muqaddarah apa cuma contohnya? Ayama, wanita-wanita yang sendirian itu loh. Ankihul ayama, nikahilah al-ayama, wanita-wanita yang sendirian. Nah, itu contohnya. Tinggal murojaah aja, lihat sebelumnya aja. Yang penting paham aja ya. Yang penting antum paham ini. Ya. Kalau dipraktekkan mungkin agak lama ini. Berikutnya mata tunsobul mudhari'u bil fathah. Kapan fi'il mudhari itu dinasabkan dengan fathah? Ya. Syaratnya berarti ada 2 ya tadi. Jika kemasukan penasab. Ya, jika masuk penasab. Yang kedua, tidak bersambung dengan sesuatu pun, karena dengan fathah. Kalau bersambung kan tadi ada 3 paragraf tadi. Kemudian mathil lil fi'il mudhari'il mansubi. Ya. Berikan contoh untuk fi'il mudhari yang dinasabkan bimisalaini mukhtalifaini dengan 2 contoh yang berbeda-beda. Nah, bebas ini, mudah fi'il mudhari yang dinasabkan. Boleh apa tadi yang dhahirah, kalau yang dhahirah berarti lan yadriba. Kalau yang muqaddarah berarti lan yardo. Ya, lan yardo. Itu apa muqaddarah. Kemudian bimadza tunsabul fi'lul mudhari'u, dengan tanda apa fi'il mudhari itu dinasabkan? Ini ada naatnya. Dinasabkannya fi'il mudhari yang alladzi yang ittasala bihi alif husnain, bersambung dengannya alif isnain. Dinasabkan dengan apa? Bukan. Iya, hadfun nun, Masya Allah. Ini perlu kejelian ini. Yang bisa jawab berarti Masya Allah. Jeli ini. Mungkin banyak yang ngantuk itu ya. Jadi kalau nyambung dengan alif isnain, wawu jamaah sama yang mukhatabah itu dinasabkan dengan hadfun nun. Ini beda istilah aja. Kalau kita mengistilahkan fi'il mudhari af'al khamsah, itu mungkin lebih mudah. Ya. Fi'il mudhari yang af'al khamsah itu dinasabkan dengan apa? Hadfun nun. Ini cuman beda penggunaan istilah aja itu. Sebetulnya sama. Kemudian berikutnya idza tasala bi akhiril fi'lil mudhari'il masbuqi bin nasibin nunu taukidin fama hukmuhu. Apabila bersambung dengan akhiran fi'il mudhari yang didahului penasab, berarti kan fi'il mudhari'nya mansub. Nah, gitu. Ini beda istilah juga. Sebenarnya fi'il mudhari' mansubin selesai itu. Cuma ini dengan kalimat masbuk binasib, didahului dengan penasab gitu. Nun taukid. Dengan nun taukid. Jadi fi'il mudhari' yang mansub tapi bersambung dengan nun taukid. Nah, ma hukmuhu, apa hukumnya? Mabni ya. Jadi hukumnya mabni. Dia mabni. Nah, ini cuma tanya hukumnya aja, hukumnya berarti mabni. Kemudian terakhir itu masil, berikan contoh lil fi'il mudhari, untuk fi'il mudhari
Aladita sholat bi akhirih nunun niswah, yang bersambung dengan akhirannya tuh nun niswah. Wasabaqahu nasibun, dan di penasab itu mendahulunya. Sama, ini artinya mansub gitu aja. Ma'abayani hukmihi, dengan penjelasan hukumnya. Jadi kasih contoh dulu. Fi'il mudhari nyambung dengan nun niswah apa? Yadribna. Ya, yadribna. Huna kan, kalau antuna berarti tadribna. Nah, itu contohnya. Kemudian dinasobkan, berarti kasih lan. Lan yadribna. Itu tetap kan, berarti ma'abayani hukmi. Penjelasan hukumnya apa? Hukumnya berarti mabni. Ya, hukumnya mabni. Nah, seperti itu jawabannya. Antum tulis ya. Kalau kecepatan nanti disimak di rekamannya, diulang-ulang, dicatat ya. Kadang ada istilah yang beda, tapi kita tuh sebenarnya sudah tahu. Ya. Jadi yang itu di sabaka atau masbuk binasib itu artinya tuh mansub gitu aja. Nah. Semoga Allah mudahkan, Allah beri taufik pada kita semua untuk mudah dalam memahami ilmu bahasa Arab ini. Nah, ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada, kita cukupkan sampai sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.